Sumber-sumber hukum dalam hukum administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Fadilah. Saya Alisa Ardi. Saya Ricky Hernando. Kami dari kelompok 4 Hukum Administrasi Negara, yang mana akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum dalam hukum administrasi negara. Video penjelasannya dapat disimak berikut ini. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum dalam hukum administrasi negara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber hukum. Sumber hukum menurut Rahman Amin dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pun menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Selanjutnya yang kedua, sumber hukum dalam arti formal, yaitu sebagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Berdasarkan hal tersebut, sumber hukum dalam hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Keduanya tentu berbeda, namun memiliki keterkaitan erat antara satu sama lain. Sumber hukum material dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum dalam arti material ialah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor historis, filosofis, dan sosiologis. Dalam faktor historis itu sendiri dilihat dari sudut pandang sejarah. Sumber hukum historis yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu, dan sumber di mana pembuatan undang-undang mengambil bahan dalam membentuk perundang-undangan. Misalnya hukum Romawi, hukum Prancis, hukum Belanda, dan lain-lain. Faktor sosiologis itu sendiri ialah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif. Misalnya, pandangan ekonomis, agamis, dan psikologis. Selain itu, juga menyoroti lembaga-lembaga sosial untuk mengetahui apa yang dirasa sebagai hukum oleh lembaga tersebut. Pada sisi lain, sebagai suatu fenomena sosial, harus pula dipahami bahwa hukum itu berubah seiring dengan perubahan masyarakat atau bergantung pada perubahan sosial. Faktor filosofis ialah sumber yang menjadikan hukum itu adil atau menciptakan keadilan. Misalnya, hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu Pancasila sebagai contohnya. Maka, hal-hal yang dapat dianggap adil dapat dijadikan sebagai sumber hukum material. Sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai-nilai positif tersebut. Lalu selanjutnya mengenai pengertian sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.
Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara, atau hukum tidak tertulis jurisprudensi dan doktrin. Sumber hukum formil dapat berupa yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk materi selanjutnya mengenai penjabaran terkait sumber hukum formil dalam hukum administrasi negara akan dijelaskan dalam part selanjutnya.